Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya, bagaimana? Ya, saya Fani, peserta Lasar. Mau sedikit mewawancarai Bapak boleh ya? Boleh. Ya. Bapak, namanya siapa? Nama Polis Mulis. Ya. Pekerjaannya? Saya bekerja sebagai guru. Oh iya. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Indian, Kecamatan Sukaratu, Kota Tasikmalaya. Oh iya Bapak. Saya akan sedikit mewawancarai Bapak. Ya, Menurut Bapak, arti dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu seperti apa dalam kehidupan Bapak sendiri? dalam kehidupan Bapak sebagai guru ya, menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia, Ya. diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, khususnya saya sebagai ASN harus menjalankan fungsi dan tugasnya seperti melayani publik, Ya. ya, melaksanakan kebijakan pemerintah, dan menjadi pemersatu bangsa. Nah, itu berhubungan dengan bela negara. Bela negara yaitu sikap dan perilaku warga negara yang harus dimiliki oleh semua orang. Nah, bagaimana itu bela negara itu harus berlandaskan dengan undang-undang dan Pancasila. Oh iya. Khususnya saya sebagai guru ya, dari fungsinya sebagai pelayan publik ya, harus melayani masyarakat dengan profesional dan wawasan kebangsaannya harus kuat. Itu menurut saya. Oh iya. Bagaimana? Dan langsung Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID ini? pendapat Bapak tentang COVID ini. Pemerintah sudah berupaya sangat maksimal, sudah sangat bagus dalam melaksanakan penerapan atau kebijakan untuk menanggulangi COVID ini. Seperti dengan adanya PPKM, ya, PSBB, bantuan tunai, itu salah satu upaya pemerintah untuk mencegah COVID ini semakin meluas. Oh iya. Ya, Sudah Bapak? sudah. Pertanyaan ketiga, apa yang Bapak ketahui tentang usaha yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus COVID di Indonesia? Nah, yang itu tadi, Oh iya. pemerintah sudah melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu seperti PSBB, pembatasan skala besar, kemudian ke PPKM. Nah, itu adalah upaya-upaya pemerintah untuk membatasi warganya untuk beraktivitas seperti pemberlakuan jam malam, ya, pedagang sampai jam 8. Nah, seperti Bagaimana cara Bapak ikut serta dalam mencegah penyebaran COVID ini? saya dalam membantu upaya pemerintah dalam mencegah, yaitu dengan mentaati program yang dicanangkan oleh pemerintah. Terutama saya ASN kan melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, jadi dari kebijakan itu kan ada aturan-aturan, seperti aturan harus taat prokes. Nah, kita harus melaksanakan prokes itu sendiri, seperti kalau bepergian selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, seperti tidak berlibur, dan selalu diam di rumah. Dalam bekerja pun saya melaksanakan WFH untuk mengurangi jumlah perkumpulan guru di sekolah. Juga murid juga ya Pak? Iya. Bagaimana pembelajaran di sekolah Pak? Nah, untuk pembelajaran sekolah ini banyak cara yang bisa diterapkan. Nah, terutama di sekolah saya mengajar, saya melaksanakan pembelajaran melalui daring dalam jaringan. Iya. Nah, saya membuat Google Classroom, aplikasi WA, dan Zoom. Nah, dalam Classroom nanti anak-anak mengupload tugas dan melihat tugas dari sana. Dan pembelajarannya dilaksanakan via Zoom. Oh, Ya, jadi menghindari tatap muka secara langsung untuk meminimalisir COVID. Nah, upaya-upaya ini. Nah, upaya-upaya ini. pertanyaan terakhir ya Pak ya? Ya, boleh. Pada kondisi sekarang, sekolah melakukan proses pembelajaran berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana cara Bapak memberikan pengajaran pada kondisi saat ini seperti yang tadi disebutkan ya? Iya, Banyak ya padahal ya banyak caranya. cara-caranya. Seperti apa contohnya Pak? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, saya sendiri berdasarkan pengalaman menggunakan Zoom untuk
melakukan proses Zoom pembelajaran meeting ya, Zoom ya. meeting. Terus menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi untuk mendaftar tugas-tugas anak dan memantaunya. Dan adanya hubungan bilateral antara saya dan orang tua murid. Saya dan orang tua murid bekerja sama untuk membimbing anak-anak. Karena dalam kondisi pandemi ini, peran orang tua dan guru itu sangat penting, terutama orang tua. Anak-anak kan banyak dengan orang tua. Nah, jadi harus adanya kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, Seperti itu ya, Pak. iya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, sama-sama. Dan Iya, mangga. Bapak Mangga. Nomor 1 ya Pak, menurut Bapak, apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita, cara pikir kita melihat bangsa ini. Kalau bela negara yaitu sikap kita atau perilaku kita tentang membela negara ini, yaitu dengan contohnya kayak saya di kepolisian, yaitu membela negara ini agar negara ini menjadi aman tentram. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID ini? Menurut pendapat saya yaitu pemerintah sudah bagus dalam menanggulangi pandemi COVID ini. Hanya masyarakatnya aja lebih disiplin lagi menjalankan protokol kesehatannya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak ketahui tentang usaha yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus COVID di Indonesia? Yang saya ketahui, pemerintah selama ini sudah melakukan penanggulangan dengan cara PPKM, lockdown, terus penyemprotan disinfektan ke setiap rumah warga, RT RW, dan pemberian bantuan sosial juga sudah diberikan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Bapak ikut serta dalam mencegah penyebaran COVID ini? Yaitu cara saya tetap diam di rumah, jaga kesehatan, patuhi prokes yang ada, dan perbanyak berdoa. Yang terakhir ya Pak, sejauh yang Bapak ketahui, bagaimana ketaatan atau kepatuhan masyarakat dalam memakai masker? Sejauh ini masyarakat sudah 85% sangat patuh memakai masker. Hanya 15%-nya lagi masyarakat belum sepenuhnya patuh. Tapi dengan berjalannya waktu nanti insya Allah masyarakat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mau minta izin mau wawancara Ibu, Iya, boleh? boleh. Iya. Saya minta identitas Ibu dulu ya. Nama Iya. Ibu siapa? Nama Ibu Delis, alamat Jalan Supaya 3. Iya. Pekerjaannya? Pekerjaannya pedagang dan ibu rumah tangga. Oh iya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu, arti dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu seperti apa dalam kehidupan Ibu? Kalau menurut Ibu, wawasan kebangsaan, kalau menurut Ibu, bangsa Indonesia itu yang penduduk Indonesia gitu, orang-orangnya ramah-ramah gitu, baik-baik. Kalau menurut Ibu, Iya. gitu. Kalau bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau membela negara, kalau kehidupan sehari-hari, ya kita harus istilahnya menjaga lingkungan terutama ya. Terus kita harus istilahnya membayar pajak dengan Rutin. Ya. rutin tiap ini harus, terus bayar listrik kayak gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID ini? Kalau menurut Ibu, ya memberikan vaksin, Oh iya, udah gitu. Kalau setahu Ibu mah, ya memberikan vaksin ya.
Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Ibu ketahui tentang usaha yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia? Waktu kemarin-kemarin pemerintah melakukan PSBB, yang kedua kan PPKM. Selain itu juga pemerintah memberikan bantuan berupa sembako, ada juga uang. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Ibu ikut serta dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini? Harus menjaga pola hidup yang sehat, terutama ya menjalankan aturan dari pemerintah yaitu 5M. Udah. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana kondisi ekonomi yang Ibu rasakan saat PPKM ini? Kalau Ibu rasakan ya saat ini emang ada sedikit menurun. Soalnya dibatasi waktunya, jadi nggak yang seperti yang dulu-dulu. Sekarang mah ya merosot gitu. Oh iya. Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu melakukan wawancara ini. Iya, makasih sama-sama Ibu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 narasumber yang memiliki latar belakang profesi, usia, serta lingkungan yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa ketiga narasumber tersebut memiliki pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, bela negara, dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan narasumber, bahwa masing-masing narasumber tersebut mengetahui dan memahami upaya serta langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta ikut berkontribusi dalam mensukseskannya. Kontribusi yang dilakukan oleh narasumber-narasumber tersebut merupakan bentuk atau wujud dari bela negara. Lantas, sudahkah Anda melakukan bela negara? Mari kita lakukan bela negara dengan cara kita masing-masing.